Anda mungkin merasa sehat hari ini, tidak ada nyeri, tidak ada gejala, dan Anda berpikir semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya, tubuh Anda bisa saja sudah dalam perjalanan menuju kehancuran, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Saya bicara sekarang bukan sebagai seseorang yang hanya membaca teori. Saya bicara sebagai seorang dokter, seorang praktisi kesehatan, seorang konselor yang telah duduk di hadapan ratusan pasien, menatap mata mereka saat saya harus menyampaikan kalimat yang tidak ingin didengar siapapun. Maaf, jantung Anda rusak. Ginjal Anda tinggal separuh. Anda satu langkah lagi dari stroke besar. Dan setiap kali saya mengatakan itu, ada satu kalimat yang hampir selalu muncul dari mulut mereka. Tapi saya merasa baik-baik saja. Itulah bahaya kebiasaan-kebiasaan kecil, hal-hal sepele yang Anda lakukan tiap hari, yang terlihat wajar, yang dilakukan semua orang, yang bahkan kadang dipuji sebagai gaya hidup modern. Tapi ternyata, satu demi satu, kebiasaan itu diam-diam merusak sistem tubuh Anda. Tidak langsung, tidak instan, tapi perlahan, terus-menerus, hingga pada akhirnya, boom, tubuh Anda tidak bisa bertahan lagi. Hari ini saya akan membongkar semuanya dengan gaya bicara yang mungkin terasa keras, karena saya tidak sedang membuat hiburan. Saya sedang memberi Anda kesempatan untuk hidup lebih lama. Dan saya ingin Anda mendengar setiap kata saya dengan serius. Saya akan ungkap 12 kebiasaan yang terlihat tidak berbahaya, tapi nyatanya adalah jalan pintas menuju penyakit, penderitaan, dan kematian dini. Jika Anda menonton video ini sampai habis, saya jamin cara Anda melihat rutinitas harian Anda akan berubah, dan semoga itu menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Jangan anggap ini cuma video biasa, ini bisa jadi peringatan terakhir yang Anda terima sebelum semuanya terlambat. Kita mulai dari kebiasaan pertama. 1. Menunda konsultasi saat ada gejala. Ini adalah dosa besar dalam kesehatan. Anda merasa pusing berulang tapi berkata, cuma kecapekan. Anda sesak napas ringan tapi berkata, biasa, usia juga. Anda buang air kecil terus-menerus tapi tetap berpikir, mungkin karena banyak minum. Stop. Tahu apa yang sering saya dengar dari pasien dengan kanker stadium lanjut, gagal ginjal kronis, atau jantung membesar? Saya kira itu cuma hal biasa. Ketahuilah, tubuh kita selalu memberi sinyal, tapi sinyal itu tidak akan berteriak, ia akan berbisik. Dan kalau Anda abaikan, maka Anda sedang menyuruh penyakit itu berkembang tanpa pengawasan. Saya tahu banyak orang takut ke dokter, takut didiagnosis, takut harus minum obat. Tapi tahukah Anda apa yang lebih menakutkan? Terlambat. Terlambat saat satu ginjal sudah tak bisa dipakai. Terlambat saat pembuluh darah sudah 80% tersumbat. Terlambat saat kanker sudah menyebar ke tulang. Anda tidak perlu merasa sakit luar biasa untuk memeriksakan diri. Nyeri bukan satu-satunya indikator bahaya. Banyak penyakit, terutama penyakit kronis, justru berkembang diam-diam. Jadi mulai hari ini saya minta satu hal, jangan menunda. Kalau ada keluhan yang berulang lebih dari 2 kali, periksa. Kalau badan Anda memberi tanda-tanda baru yang belum pernah Anda rasakan, jangan anggap remeh. Tubuh Anda bukan robot, ia berbicara dan tugas Anda adalah mendengar. 2. Minum obat sendiri tanpa resep dokter. Obat bukan permen, tapi banyak orang memperlakukan obat seperti snack ringan. Sedikit pusing, langsung beli obat bebas. Mak kambuh, langsung minum antasida tanpa pikir panjang. Bahkan ada yang rajin minum antibiotik hanya karena pilek ringan. Dan yang lebih parah, ada yang minum obat milik orang lain. Saya katakan sekarang dengan jelas, ini adalah kebiasaan mematikan. Setiap obat yang masuk ke tubuh Anda membawa efek. Bukan hanya efek penyembuhan, tapi juga efek samping, interaksi obat, dan beban pada organ tubuh, terutama hati dan ginjal. Saya punya pasien yang setiap minggu minum kombinasi 4 obat berbeda hanya karena sering merasa tidak enak badan, tidak ada resep, tidak ada diagnosis, dan akhirnya gagal ginjal stadium 4 di usia 54. Obat hanya boleh dikonsumsi setelah 2 hal. 1. Ada diagnosis yang jelas. 2. Ada resep dari tenaga medis. Obat bukan jaminan sembuh, dan obat yang salah apalagi jangka panjang bisa menghancurkan fungsi tubuh. Kalau Anda merasa tidak nyaman, langkah pertama adalah konsultasi, bukan minum obat seenaknya. Tubuh Anda bukan laboratorium percobaan, dan jika Anda sayang pada diri sendiri, stop kebiasaan ini mulai hari ini.
3. Minum air sangat sedikit dalam sehari. Kedengarannya sederhana bukan? Tapi kekurangan cairan adalah salah satu penyebab tersembunyi dari banyak kondisi kronis, mulai dari tekanan darah tinggi, batu ginjal, hingga konstipasi yang parah. Saya ingin Anda berhenti dan bertanya, berapa gelas air putih yang benar-benar Anda minum hari ini? Bukan kopi, bukan teh manis, bukan minuman energi, tapi air putih bersih. Banyak orang dewasa, terutama lansia, tidak merasa haus sehingga mereka lupa minum. Tapi tubuh tetap kehilangan cairan lewat urin, keringat, dan pernapasan. Akibatnya, ginjal bekerja lebih keras, darah jadi lebih kental, tekanan darah naik, detak jantung tidak stabil. Air adalah bahan bakar kehidupan. Kurang minum air seperti menjalankan mobil tanpa oli. Anda mungkin tidak langsung berhenti, tapi mesin Anda akan aus perlahan-lahan. Targetkan minimal 1,5 sampai 2 liter air putih sehari, lebih kalau Anda banyak aktivitas, dan pastikan Anda tidak menunggu haus. Karena saat rasa haus muncul, tubuh Anda sudah mulai mengalami dehidrasi ringan. 4. Mengutamakan orang lain, melupakan diri sendiri. Saya ingin bicara sekarang bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai konselor. Berapa banyak dari Anda yang mengurus keluarga, pekerjaan, komunitas, semua orang, tapi lupa mengurus diri sendiri? Saya tahu banyak orang, terutama ibu-ibu, yang rela bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengurus anak, merawat suami, menemani orang tua, bahkan masih sempat kerja. Tapi ketika ditanya kapan terakhir ke dokter, mereka tidak ingat. Kapan terakhir periksa gula darah? Lupa. Kapan terakhir tidur 7 jam? Sudah lama. Kapan terakhir makan tanpa terburu-buru? Saya tidak sempat. Anda bukan robot. Anda bukan mesin, dan Anda tidak akan bisa menjaga orang-orang yang Anda cintai jika Anda sendiri jatuh sakit. Saya telah melihat terlalu banyak pahlawan keluarga jatuh karena terlalu lama mengabaikan tubuhnya sendiri. Mereka tidak egois, mereka penuh kasih, tapi mereka lupa. Tubuh mereka juga butuh dirawat. Merawat diri bukan egois, itu adalah bentuk cinta. Jika Anda benar-benar mencintai keluarga Anda, maka mulailah mencintai tubuh Anda juga. Jadi mulai hari ini, bangun pagi bukan untuk menyiapkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu, tapi untuk mengisi diri Anda sendiri. Minum air putih sebelum yang lain bangun. Tarik napas panjang. Dengarkan tubuh Anda, karena satu fakta pahit yang harus saya katakan, keluarga Anda tidak akan punya siapapun untuk diandalkan jika Anda ambruk karena tidak pernah menyisakan waktu untuk diri sendiri. 5. Menganggap stres sebagai hal biasa. Kita hidup di zaman yang sibuk, saya tahu, tapi stres bukan aksesoris kehidupan. Ia bukan tanda bahwa Anda hebat, sibuk, atau tangguh. Stres adalah racun. Perlahan, ia merusak pembuluh darah Anda, menaikkan tekanan darah, mengganggu irama jantung, menurunkan sistem imun. Berapa kali Anda menahan tangis hanya karena tidak mau terlihat lemah? Berapa malam Anda tidur dengan perasaan tercekik karena tekanan hidup yang tidak bisa Anda ungkapkan? Saya telah merawat pasien yang tampak kuat di luar, tapi hatinya sudah terluka secara biologis karena stres kronis mengubah tubuh kita. Hormon kortisol menumpuk, gula darah naik, lemak di sekitar organ vital meningkat, jantung bekerja tanpa henti, dan tubuh kita tidak dirancang untuk itu. Saya tahu Anda tidak bisa menghentikan semua masalah, tapi Anda bisa mengubah cara Anda merespons. Coba bicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Luangkan waktu 10 menit untuk meditasi sederhana. Tarik napas dalam 5 hitungan, keluarkan dalam 5 hitungan, lakukan itu 5 kali. Lakukan setiap hari. Mungkin itu terdengar sederhana, tapi saya katakan ini sebagai dokter dan konselor. Latihan itu bisa mengubah hidup Anda, karena saat Anda menenangkan pikiran, Anda juga menyelamatkan jantung Anda. 6. Melewatkan sarapan atau memilih sarapan yang salah. Kebanyakan orang berpikir sarapan itu tidak penting. Saya nggak lapar, kata mereka. Atau lebih parah, saya diet. Tapi tahukah Anda, melewatkan sarapan bisa menyebabkan lonjakan hormon stres, menyebabkan gula darah anjlok, dan memicu makan berlebihan di siang hari. Lebih parah lagi, banyak orang yang tidak melewatkan sarapan justru menghancurkan jantungnya di pagi hari. Sosis, bacon, roti putih, gorengan, kopi 3 dalam 1. Makanan-makanan ini tidak memberi energi, mereka memberi beban. Saya ingat pasien pria usia 62 tahun yang selalu makan sosis dan nasi goreng instan setiap pagi. Ia merasa kenyang, tapi setelah 8 tahun ia datang dengan keluhan cepat lelah. Setelah dicek, tekanan darahnya sangat tinggi, kolesterol total di atas 300, dan pembuluh darah jantungnya menyempit hingga 70%.
Kita ubah pola makannya, tambah buah, gandum utuh, telur rebus, dan kurangi lemak trans. 3 bulan kemudian, hasilnya jauh membaik. Sarapan adalah keputusan pertama yang Anda buat setiap hari untuk tubuh Anda, dan keputusan itu akan menentukan bagaimana jantung Anda bekerja sepanjang hari. Jika Anda ingin hidup lebih lama, mulai dari sarapan yang tepat. 7. Menonton TV dan gadget berlebihan di malam hari. Mungkin Anda berpikir, nonton TV sebelum tidur kan santai, bisa rileks. Atau Anda berpikir, saya hanya main HP sebentar, scroll-scroll sosial media aja kok. Tapi saya katakan sekarang, ini bukan kebiasaan santai. Ini kebiasaan yang diam-diam menghancurkan sistem tubuh Anda. Cahaya biru dari layar, baik TV, HP maupun tablet, menghambat produksi melatonin, hormon tidur alami Anda. Akibatnya, kualitas tidur Anda menurun drastis. Dan jika Anda berpikir tidur itu bisa diganti dengan kopi, Anda keliru. Kualitas tidur yang buruk adalah penyebab utama tekanan darah tinggi di pagi hari, denyut jantung tidak stabil, gangguan metabolisme, hingga risiko stroke meningkat 3 kali lipat. Saya pernah menangani pasien wanita usia 66 tahun. Setiap malam ia tidur sambil menonton sinetron. Televisi menyala sepanjang malam. Ia merasa tidur seperti biasa, tapi tiap pagi ia bangun dengan sakit kepala, jantung berdebar, dan mudah tersinggung. Setelah evaluasi lengkap, ternyata ia mengalami microarousals, kondisi di mana otak terus terganggu selama tidur akibat suara dan cahaya. Tidur Anda bukan cuma istirahat, itu adalah waktu tubuh Anda memperbaiki diri. Tanpa tidur yang cukup dan dalam, jantung Anda tidak pernah benar-benar pulih, hormon tidak stabil, sistem imun menurun, emosi tidak terkendali. Saya tidak minta Anda hidup tanpa TV atau HP, tapi saya minta 1 jam terakhir sebelum tidur Anda kosongkan dari layar. Coba baca buku, dengarkan musik lembut, renungkan hari Anda, atau hanya duduk diam. Tubuh Anda akan merasa lebih segar di pagi hari, dan jantung Anda akan bekerja dengan ritme yang lebih tenang. 8. Menggunakan rokok sebagai pelarian stres. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar soal bahaya merokok. Anda sudah tahu, paru-paru rusak, risiko kanker meningkat. Tapi apa yang sering orang lupa adalah seberapa besar kerusakan yang rokok sebabkan pada jantung Anda. Rokok menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan irama jantung menjadi kacau. Bahkan 1 batang rokok dapat meningkatkan risiko serangan jantung dalam 30 menit pertama setelah dihisap. Saya punya pasien laki-laki usia 58 tahun. Ia berkata, "Dok, saya hanya merokok 3 batang sehari. Bukan banyak kan? Tapi itu setiap hari selama 25 tahun dan tubuh tidak lupa." Suatu hari ia mengalami nyeri dada ringan setelah naik tangga. Ia abaikan. Hari berikutnya ia dilarikan ke UGD karena serangan jantung besar. Rokok bukan soal kuantitas, tapi soal akumulasi. Setiap batang adalah luka kecil di dinding pembuluh darah Anda, dan luka itu tidak. Manusia butuh manusia. Jangan biarkan kesibukan, gengsi, atau luka masa lalu membuat Anda menarik diri dari dunia. Sapa tetangga, gabung komunitas, ikut pengajian, senam pagi, atau sekadar ajak teman minum teh sore. Hati Anda akan merasa lebih ringan, dan jantung Anda akan berdetak lebih stabil. 11. Tidak bergerak menjadi terlalu pasif. Ini mungkin kebiasaan yang paling sering diremehkan. Banyak orang merasa cukup hanya karena tidak sakit, tapi diam terlalu lama adalah cara paling cepat untuk menjemput penyakit. Saya pernah bertanya kepada pasien lansia, "Kapan terakhir kali Anda jalan kaki lebih dari 15 menit?" Ia menjawab, "Saya jalan ke dapur tiap hari kok, Dok." Atau, "Saya nyapu, itu juga olahraga kan?" Memang ada gerakan, tapi tidak cukup. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk diam. Tapi zaman modern telah menjebak kita dalam gaya hidup yang statis. Kita duduk menonton TV, duduk di kendaraan, duduk di depan layar, duduk untuk makan, duduk untuk beristirahat. Kita duduk dan duduk sampai otot kita lupa caranya bekerja. Dan ketika otot berhenti aktif, maka seluruh sistem tubuh ikut melambat. Sirkulasi darah memburuk, lemak menumpuk, jantung bekerja lebih keras, insulin menjadi tidak efektif, tulang menjadi rapuh, otot menyusut. Ini bukan hanya soal kebugaran, ini soal kelangsungan hidup. Saya punya pasien pria 64 tahun, dulunya aktif, tapi setelah pensiun ia hanya duduk menonton berita dan bermain ponsel. 5 tahun kemudian, ia tidak bisa naik tangga tanpa sesak. Otot kakinya melemah, gula darah tinggi, berat badan naik 14 kilo. Tapi ada kabar baik, pemulihan tidak butuh keanggotaan gym.
Saya katakan ini, hanya dengan berjalan kaki 30 menit sehari, risiko serangan jantung turun hingga 40%. Dan itu bukan teori, itu hasil nyata yang saya lihat di klinik saya. Gerakan kecil, tapi konsisten. Jalan kaki keliling rumah, naik turun tangga dengan hati-hati, peregangan setiap 2 jam, latihan napas dalam. Tubuh Anda tidak butuh latihan berat, tapi tubuh Anda tidak bisa diam. Bergerak adalah cara Anda mengatakan pada tubuh, saya masih ingin hidup lebih lama. 12. Tidak melakukan pemeriksaan rutin. Saya akan bicara dengan tegas sekarang. Jika Anda sudah berusia di atas 40 dan Anda belum pernah cek gula darah, tekanan darah, kolesterol, atau fungsi ginjal dalam setahun terakhir, Anda sedang berjudi dengan hidup Anda. Tahu kenapa penyakit jantung disebut pembunuh diam-diam? Karena dia tidak memberi tanda sampai Anda pingsan di kamar mandi. Kenapa diabetes merusak tubuh? Karena ia bisa perlahan menghancurkan mata, ginjal, dan saraf tanpa rasa sakit. Banyak orang takut ke dokter karena khawatir nanti ketahuan penyakitnya. Tapi kenyataan yang pahit jauh lebih baik diketahui lebih awal, karena saat penyakit ditemukan di tahap awal, Anda bisa mengendalikannya. Tapi saat sudah terlambat, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Saya punya pasien wanita 57 tahun. Ia aktif, ceria, tidak pernah merasa sakit, tapi suatu hari ia merasa lemas, lalu periksa, gula darahnya di atas 300, fungsi ginjal tinggal 40%. Ia berkata, saya nggak tahu sama sekali dok, saya pikir saya sehat. Setahun sebelumnya ia sempat ditawari cek darah gratis di acara RT, tapi ia tolak karena malas. Jangan biarkan rasa malas mengorbankan hidup Anda. Pemeriksaan rutin hanya butuh 15 menit, tapi hasilnya bisa menunda penyakit kronis selama puluhan tahun. Saya ingin Anda membuat janji sekarang, bukan besok, bukan bulan depan, sekarang. Tulis, saya akan cek tekanan darah dan gula darah minggu ini. Lalu lakukan. Jangan tunggu gejala, jangan tunggu sakit, karena penyakit kronis tidak akan mengetuk pintu, ia akan masuk diam-diam. Dan satu-satunya cara Anda melindungi diri adalah dengan mengenali tanda-tandanya lebih dulu. Transisi menuju pengharapan. Kini kita sudah membahas 12 kebiasaan yang terlihat sepele tapi mematikan. Anda mungkin merasa kaget, takut, bahkan marah. Mungkin Anda menyadari, saya melakukan beberapa dari ini setiap hari. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal yang sangat penting. Belum terlambat. Ya, tubuh Anda telah mengalami banyak hal. Ya, Anda mungkin sudah melewatkan banyak momen untuk hidup sehat. Tapi tubuh kita luar biasa. Ia bisa pulih, ia bisa sembuh, ia bisa berubah, asalkan Anda memberi kesempatan. Setiap perubahan kecil hari ini akan menjadi investasi besar untuk kehidupan Anda di masa depan. Mulailah dengan satu kebiasaan, satu saja, ubah itu selama 2 minggu, lalu tambah satu lagi, lalu satu lagi. Anda tidak perlu menjadi sempurna, tapi Anda perlu menjadi konsisten. Anda telah mendengar semua kebiasaan mematikan itu, dan mungkin Anda mulai merasa takut. Tapi sekarang, izinkan saya mengatakan sesuatu yang akan mengubah cara Anda memandang tubuh Anda. Tubuh Anda ingin sembuh. Ya, tubuh Anda tidak ingin rusak, tidak ingin hancur. Tubuh Anda setiap hari berjuang, diam-diam tanpa Anda sadari, untuk tetap hidup, untuk tetap bernapas, untuk tetap memompa darah, menyaring racun, memperbaiki sel-sel yang rusak, melawan infeksi, menyembuhkan luka. Tubuh Anda adalah pejuang, tapi ia tidak bisa melawan sendirian jika Anda terus merusaknya dari dalam. Jadi hari ini, mari kita bicara tentang pemulihan. Saya ingin Anda tahu, tidak peduli sudah berapa lama Anda merokok, tidak peduli sudah berapa tahun Anda tidak pernah olahraga, tidak peduli berapa banyak mie instan, gorengan, atau soft drink yang Anda konsumsi, masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Dan itu dimulai dari keputusan kecil hari ini. Mulai dari air putih, ambil segelas sekarang, minum perlahan. Rasakan cairan itu mengalir masuk ke tubuh Anda. Itu bukan hanya air, itu adalah simbol bahwa Anda memilih untuk hidup lebih baik. Mulai dari berjalan 10 menit hari ini, tidak perlu maraton, tidak perlu alat olahraga, hanya gerakan kaki Anda, rasakan napas Anda, rasakan detak jantung Anda. Setiap langkah adalah langkah menjauh dari penyakit, langkah menuju kekuatan baru. Mulai dari satu pilihan makan yang sehat. Hari ini pilih buah daripada gorengan, pilih sup sayur daripada mie instan, pilih teh tawar daripada kopi manis. Bukan karena Anda sedang diet, tapi karena Anda menghargai tubuh yang selama ini terus menopang Anda tanpa keluhan. Mulai dari tidur yang benar, matikan layar 1 jam lebih awal, tarik napas perlahan, baringkan tubuh Anda. Katakan pada diri Anda, saya memberi izin kepada tubuh ini untuk istirahat. Mulai dari bicara, angkat telepon, hubungi sahabat lama, sapa tetangga, tertawalah meski sedikit, biarkan hormon bahagia mengalir kembali. Mulai dari memaafkan, memaafkan diri Anda karena pernah mengabaikan tubuh ini, memaafkan masa lalu, karena hari ini Anda akan mulai bertindak berbeda. Saya tahu Anda bisa melakukannya, karena saya telah melihat orang-orang yang lebih tua dari Anda, lebih sakit dari Anda, lebih putus asa dari Anda, bangkit dan memulihkan hidupnya.
Saya pernah punya pasien usia 72 tahun. Ia datang dengan gula darah di atas 400, berat badan berlebih dan depresi ringan. Ia berkata, "Saya sudah telat, Dok, tapi saya tidak biarkan ia berpikir seperti itu. Kami mulai dari air putih, lalu jalan kaki 5 menit, lalu mengurangi gula, lalu menulis jurnal harian." Setahun kemudian, ia datang dengan mata berbinar dan berkata, "Saya belum pernah merasa sekuat ini sejak usia 40-an. Apa yang berubah? Ia memilih, ia melangkah, ia konsisten. Dan Anda juga bisa, karena kuncinya bukan pada obat mahal, diet rumit, atau alat canggih. Kuncinya adalah pilihan kecil berulang kali dilakukan dengan cinta untuk diri sendiri. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak. Letakkan apapun yang sedang Anda pegang. Pejamkan mata Anda sebentar dan dengarkan suara yang telah menemani Anda sepanjang hidup Anda. Detak jantung Anda. Detak itu telah berdetak sejak Anda masih di dalam rahim ibu Anda. Detak itu tidak pernah berhenti, bahkan saat Anda tidur, bahkan saat Anda sakit, bahkan saat Anda marah, kecewa, menangis, jatuh, dan merasa sendiri. Jantung Anda tetap berdetak, tanpa henti, tanpa syarat, tanpa meminta pujian. Tapi sekarang, jantung itu bertanya, "Apakah kamu masih peduli padaku?" Setelah semua yang ia lakukan untuk Anda, setelah semua malam tanpa tidur saat Anda begadang, setelah semua makanan berlemak, stres yang dipendam, waktu tidur yang dipotong, dan gerakan yang ditunda, ia tetap berdetak. Tapi ia tidak bisa terus melawan sendiri. Sekaranglah waktunya Anda menjawab. Ya, tubuh Anda pernah Anda abaikan. Ya, Anda pernah terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu takut untuk berubah. Tapi hari ini Anda bisa berkata, "Cukup, hari ini saya mulai peduli." Peduli bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan air putih, dengan tidur yang cukup, dengan satu jalan kaki, satu senyuman, satu sarapan sehat, satu keputusan kecil yang terus dilakukan. Inilah bentuk cinta sejati, bukan hanya mencintai orang lain, tapi mencintai diri sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jangan tunggu sampai Anda dirawat di rumah sakit. Jangan tunggu hasil lab membuat Anda menangis. Jangan tunggu tubuh Anda berteriak sebelum Anda mulai mendengarnya. Tubuh ini adalah rumah Anda, dan rumah ini hanya ada satu. Saya ingin Anda lakukan dua hal sekarang. Pertama, tulis di kolom komentar, saya akan membaca setiap komentar. Dan saya ingin tahu siapa saja yang memutuskan untuk bangkit bersama saya hari ini. Siapa saja yang memilih untuk hidup lebih panjang, lebih sehat, lebih bahagia. Kedua, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap minggu saya akan hadir di layar Anda, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperkuat, untuk mendampingi, untuk mengingatkan bahwa Anda tidak sendirian di jalan menuju kesehatan ini.